Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Kemarin kita sudah belajar bagaimana mengenai teks argumentasi, baik itu pengertian, ciri, lalu kita mengenal juga ide pokok yang terdapat dalam teks argumentasi. Lalu sebenarnya bagaimana sih struktur teks argumentasi itu? Paragraf apa saja yang membangun teks argumentasi? Apakah Ananda tahu? Ada 3 struktur teks argumentasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada pendahuluan, setelah itu ada badan argumen, dan yang ketiga itu adalah kesimpulan. Kita akan bahas satu persatu. Pada bagian pendahuluan ini, bertujuan untuk menarik perhatian, memusatkan perhatian, dan menunjukkan alasan topik tertentu perlu ditulis. Jadi di sini kita mengungkapkan isu-isu terkini, kenapa isu itu perlu dibahas, atau kenapa isu itu perlu diluruskan. Dan jangan lupa isu itu yang menarik perhatian sehingga orang-orang tertarik untuk membaca teks tersebut. Yang kedua, setelah kita membuat pendahuluan, selanjutnya kita lanjutkan dengan badan argumen. Bagian ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran berdasarkan tesis atau pernyataan yang disampaikan. Kebenaran yang disampaikan harus dapat dianalisis, disusun dan disajikan dengan melakukan observasi, eksperimen, dan menunjukkan fakta yang ada. Jadi, setelah kita membuat pendahuluan, tibalah saatnya kita membuat badan argumen. Nah, di sini kita memaparkan fakta-fakta yang tentunya mendukung pendahuluan sebelumnya. Dan jangan lupa, fakta tersebut merupakan kebenaran ya. Fakta memang kebenaran. Dan kita tunjang dengan pendapat yang sesuai dengan fakta tersebut. Jangan lupa, harus yang bisa dianalisis, eksperimen, dan intinya sesuai dengan kebenaran dan fakta yang ada. Dan yang terakhir, setelah kita mengungkapkan argumen-argumen yang sesuai dengan fakta, selanjutnya kita membuat kesimpulan. Nah, pada bagian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kebenaran yang disampaikan kepada pembaca memang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis. Jadi di sini kita simpulkan, kita buktikan bahwa kebenaran tersebut dapat diterima akal sehat, dan tentunya jangan lupa tujuan tersirat dari teks argumentasi adalah untuk mengajak atau membuat pembaca merasa berpikir bahwa yang kita buat itu adalah benar, atau berpikir hal yang sama dengan sudut pandang argumentasi yang dipaparkan. Karena memang sekali lagi teks argumentasi ini adalah teks yang objektif. Jadi ketika membuat teks argumentasi juga semuanya harus berdasarkan fakta dan objektif, tidak menyangkut dengan nilai-nilai emosional. Bisa dipahami kah? Untuk lebih jelasnya, berikut ada sebuah teks argumentasi yang sudah dibagi-bagi sesuai dengan strukturnya. Nah, di sini akan dibacakan pada pendahuluan, Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman pangan dan budaya. Namun, sayangnya, produk pangan impor semakin mendominasi pasar dalam negeri, mengabaikan potensi dan keunggulan produk pangan lokal di Indonesia. Dalam teks argumentasi ini akan dibahas mengenai pentingnya mendukung dan mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Produk pangan lokal Indonesia memiliki nilai ekonomi, lingkungan, dan budaya yang signifikan yang harus diapresiasi dan dilestarikan. Nah, di dalam teks ini yang diangkat adalah mengenai produk pangan lokal Indonesia yang perlu diangkat supaya kita tidak fokus untuk melakukan impor dari luar. Karena ternyata Indonesia ini adalah negara yang kaya, apalagi produk pangan lokal kita tidak kalah dengan negara lainnya, seperti itu ya. Jadi pendahuluan di sini dia memulai dari Indonesia yang kaya, hanya saja ternyata masih bergantung pada negara luar. Padahal jika ditilik kembali, kita memiliki kekayaan yang mencukupi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Bagaimana bisa dipahami untuk pendahuluan? Selanjutnya ada badan argumen. Ibu akan bacakan teks yang terdapat pada badan argumen. Argumen pertama, kemandirian ekonomi, dukungan terhadap produk pangan lokal Indonesia merupakan langkah penting dalam membangun kemandirian ekonomi. Dengan membeli dan mengonsumsi produk pangan lokal, kita memberikan dukungan langsung kepada para petani, produsen lokal, dan pelaku usaha di sektor pertanian dan agribisnis. Hal ini menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan. Selain itu, produk pangan lokal juga memicu pertumbuhan ekonomi lokal, menjaga aliran uang di dalam negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Nah, pada argumen kedua, keberlanjutan lingkungan produk pangan lokal di Indonesia umumnya diproduksi dengan metode pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Petani lokal sering menggunakan praktik pertanian organik dan tradisional yang mengurangi penggunaan pestisida dan bahan kimia berbahaya. Dengan memilih produk pangan lokal, kita ikut berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan lingkungan. Lebih lanjut lagi, dengan mengurangi impor pangan, kita dapat mengurangi dampak transportasi yang tinggi dan emisi karbon yang terkait dengan impor, sehingga mengurangi jejak karbon secara keseluruhan. Nah, dari teks tersebut, tentu saja kita lihat ya, baik argumen pertama maupun argumen kedua, semuanya menjelaskan atau membeberkan fakta terkait dari yang sebelumnya tadi ya, di pendahuluan. Jadi yang dia mengatakan bahwasanya Indonesia kaya dan sebaiknya tidak impor. Nah, dia membeberkan bahwa ternyata kita bisa mandiri loh tanpa harus melakukan impor, karena selain dengan kita kaya terhadap produk pangan lokal, ternyata selain itu kita juga akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga jika impor berkurang dan kita tercukupi dengan produk pangan lokal, maka akan memicu pertumbuhan ekonomi juga, menjaga aliran dalam negeri dan mensejahterakan masyarakat. Ini kuncinya ya. Jadi bisa dipahami bahwasannya ternyata argumen ini didukung loh oleh fakta-fakta yang memang bisa kita lihat bahwasannya kita memiliki banyak sekali produk pangan lokal. Lalu pada argumen kedua juga dijelaskan bahwasannya ketika kita menggunakan produk pangan lokal, nah itu akan ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, sehingga yang kita konsumsi pun lebih terjaga kemurniannya ya, seperti itu. Jadi argumen-argumen yang disampaikan ini berdasarkan fakta dan tentunya jauh dari nilai-nilai emosional dan objektif. Ini juga ada argumen ketiga. Pelestarian kekayaan budaya produk pangan lokal merupakan cerminan dari kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa ini. Setiap daerah Indonesia memiliki produk pangan lokal yang khas, beragam, dan unik. Memilih dan mengkonsumsi produk pangan lokal berarti mendukung pelestarian keanekaragaman budaya Indonesia. Ini melibatkan menjadi tradisi kuliner